Malam ini aku mau bahas 5 kartu yang akan aku tarik tentang hal apa saja sih yang tanpa sadar bikin kamu capek dan kelelahan. Oke? Oke, aku ingin kamu fokuskan pada kartuku ini. Fokus. Aku akan menarik 5 kartunya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Aku ingin kamu tetap fokus pada kartu-kartuku ini. Aku akan memilihnya secara random. Oke. Apa yang tanpa kamu sadar bisa bikin kamu capek dan kelelahan? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kartu yang pertama dulu, The Star. The Star ini terlalu banyak memberi harapan atau energi pada orang lain. Mirip seperti aku ya. Kamu mungkin terus menjadi penyemangat, pendengar, penolong, tapi jarang mengisi ulang energimu sendiri. Mengejar versi ideal dari diri sendiri. Ini lambang dari harapan dan cita-cita ya. Tanpa disadari kamu bisa lelah karena merasa harus selalu berkembang, tetap positif, dan mencapai standar tertentu. Di sini juga bisa tentang kelelahan secara emosional. Kartu ini tuh berkaitan dengan proses penyembuhan ya. Bisa jadi ada luka atau pengalaman yang masih sedang kamu pulihkan ya. Meskipun secara sadar kamu masih baik-baik saja, proses itu tetap menguras energi. Kamu memberikan waktu untuk menerima dan beristirahat. The Start ini mengingatkan bahwa pemulihan membutuhkan jeda. Jika kamu terus bergerak tanpa memberikan ruang untuk benar-benar mengisi ulang energimu, rasa lelah akan menumpuk. Ya. Lalu kita lanjut ke kartu yang kedua, yaitu Ace of Swords. Terlalu banyak berpikir, overthinking. Pikiranmu terus aktif menganalisis, merencanakan atau mencari jawaban, sehingga energi mentalmu itu terkuras meskipun secara fisik tidak banyak beraktivitas. Dorongan ya untuk selalu mencari kejelasan. Kamu mungkin sulit merasa tenang sebelum semua hal terasa pasti atau masuk akal. Jadi upaya terus-menerus mencari kepastian ini tuh bisa melelahkan gitu. Perfeksionis dalam mengambil keputusan. Jadi melambangkan kejernihan, kebenaran. Tanpa sadar kamu bisa menghabiskan banyak energi untuk memastikan nih setiap keputusan adalah yang paling benar. Terus bisa juga nih menyimpan pikiran yang belum diungkapkan. Jadi ada sesuatu yang ingin dikatakan atau diselesaikan tapi terus dipendam. Jadi ketegangan mental akibat menahan diri terlalu keras ya, itu dapat terasa menguras energi kamu dan terus fokus pada logika. Jadi kamu tuh mungkin terus menganalisis ya perasaan atau situasi sehingga sulit benar-benar rileks. Untuk kartu yang ketiga yaitu King of Swords. Selalu harus berpikir rasional. Jadi kamu mungkin terbiasa menekan emosi dan mengutamakan logika ya dalam setiap situasi. Itu bisa membuatmu lelah secara mental. Merasa harus mengendalikan semuanya. Jadi suka keteraturan, keputusan yang tepat gitu ya. Tanpa sadar kamu bisa menghabiskan banyak energi nih untuk memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana kamu. Dan ada juga di sini mengatakan bahwa memikul tanggung jawab sebagai pengambil keputusan. Kalau orang lain sering meminta pendapat atau mengandalkan kamu, beban ini bisa juga menguras energi kamu meskipun kamu sudah terbiasa menjalaninya. Terlalu kritis ya terhadap diri sendiri ya. Jadi kebiasaan mengevaluasi diri terus-menerus dapat membuatmu sulit banget nih merasa puas atau beristirahat. Dan ada juga di sini menjaga jarak dengan emosi, menahan perasaan atau selalu tampil kuat juga butuh energi ya. Meskipun dari luar terlihat baik-baik saja. Lalu kartu yang keempat, kita ketemu lagi dengan Nine of Swords.
overthinking yang berkepanjangan. Jadi pikiranmu ini mungkin terus memutar kekhawatiran, skenario terburuk atau penyesalan, sehingga energimu tuh terkuras gitu loh tanpa disadari. Lalu ada memikul beban sendirian. Jadi sering gambarin seseorang yang menyimpan kecemasan dan tidak banyak membagikan kepada orang lain gitu ya. Rasa bersalah atau penyesalan, ada kemungkinan nih kamu masih membawa beban dari masa lalu atau terus menyalahkan diri sendiri dan sulit benar-benar istirahat. Walaupun tubuhmu sedang diam, pikiran tetap aktif. Ini bisa membuat kamu merasa lelah ya meskipun sudah tidur atau mengambil jeda. Kartu yang terakhir adalah The Tower. The Tower ini menahan perubahannya. Tanpa sadar kamu menghabiskan banyak sekali energi untuk mempertahankan keadaan yang sudah tidak lagi cocok dan sehat bagimu. Stres yang terlalu menumpuk. Jadi ada tekanan nih yang selama ini kamu anggap itu biasa, tapi tubuh dan pikiranmu tetap memproses sebagai beban. Takut kehilangan kendali ya. Jadi sering dikatakan nih, dengan runtuhnya sesuatu yang memberikan rasa aman ya, kelelahan bisa muncul karena terus berusaha mengantisipasi hal-hal yang mungkin salah. Jadi ada perubahan besar, ada konflik, putus hubungan, kehilangan, atau kegagalan bisa tetap menguras energi ya, meskipun secara sadar itu kamu merasa sudah melewatinya. Ada juga nih, kartu ini juga menggambarkan tentang memaksakan diri ya, untuk terus kuat. Jadi setelah menghadapi masa sulit, kamu mungkin tetap bergerak maju tanpa benar-benar memberikan waktu untuk memulihkan diri kamu sendiri. Nah, itu tadi sudah aku sebutkan hal-hal yang memang tanpa sadar itu bikin kamu lelah ya. Mulai dari emosional, mulai dari konflik, perubahan, memaksakan diri, masa lalu, seperti itu ya, overthinking. Jadi kalian harus benar-benar memproses, mengendalikan diri kamu sendiri. Ketika kamu memang sudah merasa lelah dengan apa yang sedang kamu jalani, cobalah mengambil jeda, cobalah mengambil hal-hal positif yang bisa kamu lakukan sendiri untuk mengecharge energi kamu. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke? Tetap berjalan bersama Celestial Moon Studio Tarot. Selamat malam dan kebaikan selalu menyertai kita. Bye-bye.